Pernah nggak sih kamu mengalami stres yang tidak kunjung hilang? Balik lagi bersama saya, Elang Prayuda. Di channel ini kita akan bahas tentang pengembangan diri berbasiskan spiritual, meditasi, dan juga energi healing. Kalau kamu suka dengan konten-konten tersebut, silakan bisa di-subscribe. Pernah nggak sih kamu kesulitan mengatasi yang namanya stres? Kenapa sih orang bisa stres? Stres sendiri itu terjadi karena tubuh kita sebenarnya kurang bergerak. Jadi tubuh itu mungkin kamu seringnya cuma di kamar rebahan, tidak ngapa-ngapain. Nah, itu akan memunculkan stres di tubuh kamu. Coba kamu lihat anak kecil, apakah pernah dia stres? Tentu tidak, karena dia aktif, dia lari ke sana, lari ke sini, melakukan banyak aktivitas, dan yang paling penting, dia tidak pernah berpikir. Orang dewasa ketika sudah tumbuh dewasa, yang dia lakukan adalah kebalikannya. Dia lebih banyak berpikir daripada bergerak. Ketika kita lebih sering banyak bergerak, maka stres akan lenyap dengan sendirinya. Sesimpel itu. Namun, kadang orang itu mau bergerak aja merasa sangat susah sekali. Bukan karena badannya itu tidak bisa digunakan untuk bergerak. Namun, dia merasa bahwa seperti ada dorongan atau beban yang dia bawa. Sehingga membuat dia tuh susah untuk bergerak. Nah, ini sudah masuknya ke ranah putus asa. Jadi kalau sudah masuk ke ranah seperti itu memang perlu dihati-hati. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke fase putus asa, menyerah, nah biasanya berakhir ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi cara yang paling bisa kamu lakukan ketika mengalami kondisi stres adalah dengan berlari, dengan melakukan aktivitas, nge-gym, olahraga, lompat-lompat, apapun itu, sehingga stres itu bisa keluar. Sehingga tubuhmu capek, ketika tubuhmu capek, yang terjadi adalah kamu merasa lega. Sesimpel itu. Ketika kamu merasa lebih lega karena tubuhmu lelah, ya maka stresmu akan keluar. Hormon kortisolmu akan turun. Karena yang membuat kamu stres adalah hormon kortisol tadi. Nah, ketika seseorang tidak bergerak, maka dia akan mengalami tumpukan energi. Akhirnya membuat energinya terblok. Ketika energinya keblok, yang terjadi adalah ya seperti bola salju efeknya. Semakin besar, dan semakin besar. Namun memang ketika akar permasalahannya itu tidak dibereskan, ya terjadi biasanya ketika kita sudah bergerak, maka akan terjadi hal seperti itu lagi. Memungkinkan seperti itu. Karena dulu aku juga pernah dimana ketika misalnya lagi stres nih gitu ya, aku bergerak, aku melakukan apapun yang aku bisa saat itu. Nge-gym lah, olahraga, lari, lompat-lompat, kita squat jump, olahraga di rumah. Setelah itu capek, habis itu memang kerasa plong. Namun cuma sesaat. Itu yang aku alami, yang aku rasakan. Sampai dimana aku berpikir bahwa kenapa kok begitu? Harusnya kan ketika aku sudah melakukan itu plong, ya sudah selamanya gitu kan, pikirku saat itu. Ternyata tidak semudah itu gitu. Terlebih mungkin ada banyak mental block, luka batin, trauma yang belum selesai. Dari inner child yang mungkin mengalami banyak hal yang negatif di masa lalu. Ketika itu belum selesai, yang terjadi adalah ya seperti stres yang tadi aku rasakan, clear nih, selesai. Tapi nanti muncul lagi stres yang berbeda gitu. Ada pemicunya lagi, stres yang berbeda. Hal itu terjadi berulang terus menerus seperti itu. Sampai sudah banyak belajar pengembangan diri berbasis pikiran seperti hipnoterapi, NLP, dan lain sebagainya. Namun memang belum optimal di saya. Sampai akhirnya ketika saya memutuskan untuk belajar mendalami bahwa ada namanya sesuatu yang tidak terlihat, namun itu bekerja 90%. Seperti bawah sadar. Dulu kan aku taunya bawah sadar itu ya cuma di otak. Padahal bawah sadar itu ternyata letaknya di seluruh tubuh gitu kan. Ketika aku memahami itu, oh ternyata berarti aku harus membenahi tubuhku, membenahi sistem yang ada di dalam diriku. Tapi bagaimana caranya? Hebatnya leluhur Nusantara itu sudah mengenal ini sejak ribuan tahun yang lalu. Di mana ada semacam teknik untuk bisa mengembalikan jalur-jalur bawah sadar kita yang tidak selaras tadi supaya kembali ke fitrahnya. Karena tadi kan sudah kita bahas bahwa
oh ternyata tubuh kita ini adalah bawah sadar. Dan bawah sadarku ternyata banyak yang kacau nih. Karena buktinya tadi banyak hal-hal yang mungkin masih kebawa dari yang dulu. Dari masa lalu, trauma, energi negatif, karma buruk, dan lain sebagainya. Nah setelah aku mempelajari, mendalami, yang terjadi adalah itu bisa dikatakan yang tadinya intensitasnya 10, bahkan mungkin 9 ya, itu bisa turun drastis, bisa ke angka 1. Dan memang ketika dilakukan latihan untuk kita memberdayakan diri, itu efeknya luar biasa. Tubuh yang tadinya mudah tadi stres, mudah cemas, jadi orang yang sangat overthinking, asam lambung naik, mah naik. Nah, hal itu bisa mengalami penurunan yang cukup drastis. Sampai akhirnya kok bisa begini gitu. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah tubuhku itu menyembuhkan sendiri, merilis sampah-sampah negatif tadi ternyata lewat keringat, lewat buang air besar, lewat sendawa, lewat nafas, lewat air kencing. Oh ternyata keluarnya lewat situ, program-program yang negatif tadi itu. Jadi luar biasa sekali ketika tubuh ini diberdayakan. Karena memang ketika kita memahami bahwa sel yang ada di dalam tubuh ini menyimpan yang disebut memori, maka memori itulah yang kita bebaskan, yang kita bereskan, sehingga memori itu menjadi netral kembali. Ya bawah sadar kita menjadi lebih netral, tidak lagi terkontaminasi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak memberdayakan bagi hidup kita. Nah itu yang aku alami dan itu adalah pengalamanku pribadi. Jadi bagi kamu yang mungkin butuh untuk meningkatkan bawah sadarmu, tubuhmu menjadi lebih berdaya, lebih sehat, lebih ringan, damai, mungkin tidak lagi merasakan mudah capek, ya, mudah lelah, stresnya juga berkurang sekali. Karena ketika stres tubuh kita berkurang, yang terjadi adalah kita jadi ringan dalam melakukan sesuatu, dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita itu lebih enak, lebih happy lah gitu, ada motivasinya. Karena dulunya kan kita seperti dicekokin ya, bahwa kamu kalau pengen punya motivasi ya kamu ke motivator gitu kan, supaya kamu punya motivasi. Namanya motivasi sama motivator itu mirip gitu kan, butuh motivasi ke motivator. Ternyata motivator juga ketika kita misalnya ikut motivator seminar pun hanya sesaat, seminggu, sebulan lah paling lama. Habis itu balik lagi karena sifatnya temporari, begitu ditempel sifatnya hilang ya sudah, seperti obat bius. Nah bedanya ketika kita membenahi sistem yang ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, itu seperti membuang hal-hal yang tidak memberdayakan yang ada di tubuh ini, sehingga kembali ke dalam kondisi yang fitrahnya tadi itu. Ketika sudah clear, selesai, kita jauh lebih ringan, jauh lebih mudah. Kita mau memasukkan afirmasi yang sesuai dengan yang kita inginkan pun itu sangat powerful sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi kalau memang kamu butuh, kamu bisa langsung aja di deskripsi itu sudah ada linknya, private coaching hypnosis seduction. Silakan bisa hubungi link tersebut yang akan terhubung ke WhatsApp. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.